Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ajotea. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala maksud dan tujuannya, dan yang terpenting semoga keluarga Anda semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya, bencana ataupun wabah. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, sebelum saya lebih jauh untuk menerangkan tentang kasus yang beredar hari ini, saya ingin terlebih dahulu bersepakat dengan Anda. Cuman satu, saya ingin bersepakat dengan Anda. Sepakatkah kita jikalau kita menghormati orang tua? Sepakat? Kalau sepakat, silahkan Anda komentar di bawah. Sepakatkah kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua? Kalau sepakat, silahkan Anda tulis juga di kolom komentar. Kalau sudah sepakat, mari kita bahas tentang masalah ini. Masalah ini keluar dari seorang artis yang katanya sekarang sudah berhijrah. Dia bernama Faifi. Faifi ini berstatement di akun media sosialnya. Dia mengatakan bahwa bersujud sungkem kepada orang tua itu katanya musyrik. Nah ini ya, musyrik. Musyrik itu artinya telah menduakan Allah, artinya menyekutukan Allah. Luar biasa. Lalu dari mana dasarnya seorang artis ini yang katanya mantan artis, yang dulunya sering pakai baju yang aduhai, yang seksi-seksi, sekarang alhamdulillah beliau sudah berhijrah. Nah, istilah kata hijrah-hijrah ini selalu digunakan oleh para artis yang berubah. Yang berubah apa maksudnya? Yang berubah kelakuannya yang tadinya dari hal-hal yang menurut mereka buruk lalu pindah kepada hal-hal yang menurut mereka baik. Itu adalah hijrah. Padahal hijrah di sini teman-teman semua itu konteksnya memang perpindahan tempat. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah perpindahan tempat. Ya, kalau kita mau mengkorelasikan dengan sesuatu yang memang berpindah dari sesuatu akhlak, misalkan akhlak yang buruk ke hal akhlak yang lebih baik, itu juga hijrah, ya silahkan saja. Itu pun bisa diartikan seperti itu. Tapi tetap intinya, konteksnya adalah perpindahan tempat. Seperti Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena di Mekah beliau sudah tidak dimungkinkan lagi hidup di sana karena teraniaya, karena tertindas, karena selalu dicaci maki di sana. Oleh karena itulah beliau Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah. Dan itu juga ternyata adalah ujian bagi kaum muslimin. Di mana letak ujiannya? Letak ujiannya yaitu menguji keimanan kita. Bahwa seolah-olah Rasulullah itu memisahkan mana orang-orang yang beriman dengan mana orang-orang yang musyrik. Kenapa saya terlebih dahulu membahas hijrah ini? Karena bahasa hijrah ini, kata-kata hijrah ini sering dibahas di kalangan para artis. Kalau dia berubah kelakuannya, akhlaknya, dia selalu mengatakan saya sudah berhijrah, saya sudah berhijrah. Padahal makna sehijrah sendiri itu maknanya adalah, intinya adalah perpindahan tempat. Ya kalau perpindahan masalah akhlak buruk ke akhlak yang lebih baik, itu memang sudah kewajiban kita, itu bukan hijrah namanya. Kita itu sudah seharusnya kewajiban kita merubah kelakuan kita yang buruk kepada kelakuan yang lebih baik. Yang tadinya mencaci orang, kemudian sekarang berhenti mencaci orang. Itu memang kewajiban kita. Yang tadinya kita hidup di dunia yang penuh maksiat, lalu sekarang kita pindah ke kehidupan yang memang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah kewajiban kita.
kewajiban kita di dunia ini adalah selalu merubah perbuatan buruk kepada perbuatan yang lebih baik. Itu sudah kewajiban, bukan hijrah namanya. Kalau hijrah itu tetap intinya, konteksnya adalah perpindahan tempat. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, bahwa hijrah itu dikatakan perpindahan tentang masalah akidah. Ya, ada sedikit benarnya, akan tetapi intinya bukan itu. Jadi jangan terus-menerus dikategorikan bahwa hijrah itu selalu diartikan dengan pindahnya kelakuan buruk kepada kelakuan yang lebih baik. Jadi tidak seperti itu makna yang sebenarnya. Tetap aja intinya adalah berpindahnya suatu tempat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan beserta para sahabatnya. Nah, di situ juga hijrah itu adalah ujian. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa hijrah itu berpindahnya tentang kelakuan buruk Anda kepada kelakuan yang lebih baik, ya seharusnya Anda cari guru yang benar lah. Karena kita sepakat tadi kan, bahwa menghormati, merendahkan diri kita itu di hadapan orang tua itu memang diperintahkan oleh Allah. Menghormati. Jangan bicara kasar, misalkan menyakiti orang tua kita dengan kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan, itu juga dilarang. Faifi mengatakan di sini, saya bacakan beritanya ya, ini dari Faifi, kritisi sujud anak ke orang tua, bukankah Allah yang lebih pantas kita sembah? Ya memang benar, memang Allah yang lebih pantas untuk kita sembah, bukan manusia. Unggahan artis yang kini telah berhijrah, Faifi itu kan, menjadi sorotan warganet. Pasalnya Faifi mengkritisi sujud yang kerap dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Dalam captionnya, ia mengingatkan followersnya agar tidak terjerumus pada kesyirikan dan kekufuran nikmat Allah. Nah itu, dia sudah mengatakan agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan dan nikmat Allah. Padahal arti sujud di situ, teman-teman semua, tidak diartikan sama dengan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud kepada orang tua kita, oke lah katakan kita bersujud umpamanya, tapi itu bukan berarti kita menyembah orang tua kita, bukan. Karena arti kata sujud di situ, yang pantas diibadahi oleh kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhak sujud itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi jikalau kita melakukan sujud kepada orang tua, itu bukan berarti kita memaknai bahwa orang tua kita itu adalah Tuhan. Saya bersujud kepada orang tua itu artinya dalam rangka menghormati beliau. Karena saya merasa, siapa sih sebagai seorang anak kita sudah bisa membalas jasa ataupun budi orang tua kepada kita. Kalau ada di antara teman-teman semua yang sudah bisa membalas budi jasanya kepada kita, acungkan jempol lah. Tolong acungkan tangan. Kita itu nggak mampu, teman-teman semua, membalas budi jasa orang tua kita. Nggak mampu. Oleh karena itu, Rasulullah kan pernah menyuruh, siapakah di antara manusia ini yang pantas untuk dihormati? Maka Rasulullah mengatakan, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Barulah kemudian bapak. Sampai ketiga kali. Jadi di mana letak kesyirikannya? Dari dulu itu ya kita memang sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Sungkem, apalagi kalau hari raya Idul Fitri itu kan sungkem kepada orang tua, ada yang mencuci kakinya. Kenapa itu dimusyrik-musyrikan? Kenapa itu dilarang? Ini kan tanda penghormatan kita kepada orang tua. Ya, karena kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua,
jasa apa yang mesti harus kita balas kepada orang tua, kita tidak akan mampu. Ya salah satunya ya dengan cara mencuci kedua kaki ibu kita, orang tua kita. Karena dia sendiri yang melakukan itu, dia merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk membalas jasa budinya, baik itu secara harta misalkan ya, nggak bisa teman-teman. Kita itu susah sekali untuk membalas jasa-jasa orang tua kepada kita, itu nggak bisa. Dan nggak ada yang mampu untuk membalas jasa budi orang tua kita. Ya karena tidak bisa, akhirnya cara-cara satu-satunya yang memang pantas untuk kita lakukan itu adalah dengan cara sungkem kepada orang tua, mencuci kedua kakinya. Nah, kalau Anda mau mengatakan tradisi, oke, itu pun tidak masalah. Tapi kan itu tradisi yang paling baik. Dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan yang diajarkan oleh Al-Quran. Nggak ada bertentangan. Birrul walidain itu sudah jelas kan. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dan di surah Al-Isra juga di sana diperintahkan warhamhuma kama rabbayana shighara atau rabbayani shaghira. Surat Al-Isra. Kita mendoakan. Nah, kenapa kok di musyrik-musyrikan seperti ini? Nah, menurut saya si Faifi ini salah gurunya, teman-teman. Saya sering kali mengingatkan. Kalau berguru itu ya carilah guru-guru yang memang, jangan ustadz-ustadz Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi selalu bikin kisruh itu. Ilmunya apa yang dibawa oleh mereka itu ya saya sekedar pikir-pikir dan hukum-hukum gitu. Yang dia tahu cuma itu. Bahasanya hanya tentang musyrik, bid'ah, haram. Itu aja. Karena nggak ada lagi ilmu yang dia sampaikan. Oleh karena itu dia berani. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit murtad, bid'ah. Nah itu, kalau Anda mau berguru dan ingin berniat hijrah, kalau menurut Anda ingin hijrah, ya hijrah. Menurut pengertian para artis ini, ingin berhijrah, carilah guru-guru yang baik. Ulama-ulama NU itu banyak tuh. Kurang apa lagi sih? Kalau enggak ilmu orang-orang Muhammadiyah, yang jelas aja lah, ormasnya itu yang jelas, organisasi itu yang jelas, ada lembaganya. Kayak NU kan itu udah berapa sekarang warga NU itu. Dan banyak ngebadem ulamanya di sana. Atau Muhammadiyah. Janganlah kita berguru kepada ustadz-ustadz yang nggak jelas itu Wahabi. Dia selalu bikin kisruh, nggak jelas itu. Semua apa-apa selalu disirik-sirikan, selalu dikapir-kapirkan, selalu dibidah-bidahkan, nggak jelas. Jadi tolonglah bagi karangan para artis juga, ya saya bukan berarti saya merasa lebih pintar. Saya emang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ulama-ulama yang ada di NU baik pun Muhammadiyah. Tapi kalau ustadz-ustadz Wahabi ini sekarang sudah merajalela ini di mana-mana, akhirnya kita jadi terpecah kan. Nah inilah buktinya, pemahaman-pemahaman seperti ini ketika suatu saat mereka mengeluarkan sesuatu yang diharamkan, itu pasti bertentangan dengan akal sehat kita. Coba aja lah perhatikan teman-teman semua. Tolong dibaca atau dicarilah di internet ataupun di media sosial manapun, silahkan Anda bandingkan dengan pemahaman-pemahaman kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu. Jadi keranjingan seolah-olah banyak bermunculan ustadz Wahabi ini ada saat ini merajalela di mana-mana dan mengeluarkan sesuatu fatwa yang seperti ini, selalu mengundang kontroversial di mana-mana. Nah inilah salah satu contohnya. Bahkan banyak kemarin di video kemarin juga saya sudah bahas ya tentang masalah banyak sekali sesuatu yang diharamkan oleh para ustadz-ustadz Wahabi ini. Jadi sangat nyeleneh gitu.
Jadi kita sudah sepakat teman-teman bahwa menghormati dan sungkem kepada orang tua itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis-hadis pun sampai ratusan ribu itu untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa membalas jasa budinya, ya dengan cara apa lagi kita harus melakukan itu? Kecuali dia memohon ampun kepada orang tuanya. Prakteknya baik dengan secara mencuci kakinya, baik ya memegang kedua lututnya sambil bersujud, ataupun nggak sujud juga nggak masalah. Dan kalaupun mau diartikan bersujud itu, ya itu bukan berarti kita bersujud dijadikan orang tua itu sebagai Tuhan. Tidak, bersujud itu kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada orang yang bersujud kepada orang tua gitu ya, itu bukan dalam rangka menyembah, tapi adalah menghormati, bukan menjadikan ibu kita sebagai Tuhan. Jadi itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya maksudkan ini, karena kita sudah sepakat tadi bahwa menghormati dan berbakti kepada orang tua itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita mendengar bahwa ada seseorang yang mengatakan bersujud atau sungkem khidmat kepada orang tua itu adalah musyrik, itu adalah sesuatu hal yang memang sangat keliru teman-teman. Ya, saya bersyukur kalau ada lihat artis-artis yang memang berhijrah kepada hal yang lebih baik. Tapi ya tidak gitu-gitu juga. Makanya cari guru lah yang benar ya. Saya berpesan kepada siapapun yang memang ingin berhijrah, cari guru yang benar. Banyak ulama-ulama NU itu yang memang kompeten di bidang itu. Makanya kalau cari belajar itu jangan ulama fikih doang. Karena Al-Quran itu tidak hanya menceritakan tentang hukum halal dan haram saja. Banyak hal-hal yang harus dikaji dalam Al-Quran itu teman-teman. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalaupun Anda tidak setuju ya tinggal komentar sajalah, silakan, terserah Anda. Keputusannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu hal atau statement yang memang konyol ya. Itu teman-teman, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.